Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nugraha dengan NIM F1C221036. Saya berasal dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial ini dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Sebuah percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat, yaitu keluaran outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses P, maka probabilitas gagal Q sama dengan 1 kurang P. Ada dua prinsip dalam distribusi binomial, yaitu bahwa setiap percobaan pada distribusi binomial hanya menghasilkan dua kejadian yang berkomplement seperti gagal atau sukses, ya atau tidak, berhasil atau tidak berhasil, dan setiap pengulangan bebas terhadap pengulangan berikutnya. Distribusi binomial digunakan untuk data diskrit, bukan data kontinu, yang dihasilkan dari eksperimen Bernoulli. Peristiwa pelemparan mata uang koin yang dilakukan beberapa kali adalah contoh dari proses Bernoulli, dan hasil outcomes dari tiap-tiap pengocokan dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas binomial. Kejadian sukses atau gagal calon pegawai dalam psikotes merupakan contoh lain dari proses Bernoulli. Sebaliknya, distribusi frekuensi hidupnya lampu neon di pabrik Anda harus diukur dengan skala kontinu dan bukan dianggap sebagai distribusi binomial. Secara formal, suatu eksperimen dapat dikatakan distribusi binomial jika memenuhi 4 persyaratan, yaitu yang pertama, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap atau fixed number of trial. Yang kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai dua hasil, sukses dan gagal, tidak ada daerah abu-abu. Dalam praktiknya, sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai keperluan. Yang ketiga, probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Yang keempat, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya, satu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Untuk membentuk suatu distribusi binomial diperlukan dua hal. Yang pertama, banyaknya atau jumlah percobaan atau kegiatan. Yang kedua, probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Distribusi probabilitas binomial dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam sebuah percobaan Bernoulli, di mana P adalah probabilitas sukses dan Q sama dengan 1 kurang P adalah probabilitas gagal, dan jika X adalah variabel acak yang menyatakan sukses. Ciri-ciri distribusi binomial. Ciri pertama distribusi binomial adalah bila jumlah n tetap dan P kecil, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kanan, dan bila P makin besar, maka kemiringan akan berkurang, dan bila P mencapai 0,5, maka distribusi akan menjadi simetris. Bila P lebih besar dari 0,5, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kiri. Ciri yang kedua adalah bila P tetap dengan jumlah n yang makin besar, maka akan dihasilkan distribusi yang mendekati distribusi simetris. Ciri yang ketiga, percobaan diulang sebanyak n kali. Ciri yang keempat, hasil setiap ulangan dapat dikategorikan ke dalam dua kelas. Misal, berhasil atau gagal, ya atau tidak, success or failed. Ciri yang kelima, peluang berhasil atau sukses dinyatakan dengan P dan dalam setiap ulangan nilai P tetap.
Peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 kurang P. Ciri yang keenam, setiap ulangan bersifat bebas atau independen satu dengan lainnya. Kita masuk ke percobaan binomial. Secara langsung, percobaan binomial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak n kali. B. Masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan dua kemungkinan, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi dua kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal. C. Hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. D. Peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Besarnya nilai probabilitas setiap X peristiwa sukses dari N kali eksperimen ditunjukkan oleh probabilitas sukses P dan probabilitas kegagalan. Rumus distribusi peluang binomial yaitu P besar X sama dengan N per N kurang X besar kali X besar dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X besar. Keterangan P probabilitas sukses sama dengan 1 kurang Q, di mana Q sama dengan probabilitas gagal. N sama dengan jumlah total percobaan. X jumlah sukses dari N kali percobaan, di mana X itu adalah angkanya, itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh, suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapakah peluang 3 di antaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Pembahasannya, pada kasus ini N sama dengan 10, X besar sama dengan 3, dan P kecil sama dengan 1 per 5, dan Q sama dengan 4 per 5, sehingga jadi peluang 3 orang yang dipilih sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah 0,201. Dan di distribusi binomial ini terdapat dua bagiannya, yaitu yang pertama distribusi binomial negatif dan distribusi binomial kumulatif. Kita akan membahas distribusi binomial negatif terlebih dahulu, yaitu suatu distribusi binomial dibentuk oleh suatu eksperimen yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. Setiap percobaan atau trial hanya dapat menghasilkan satu dari dua keluaran yang mungkin sukses atau gagal. Probabilitas sukses P dan demikian pula probabilitas gagal Q sama dengan 1 kurang P, selalu konstan dalam setiap percobaan atau trial. Eksperimen terus berlanjut atau percobaan terus dilakukan sampai sejumlah total K sukses diperoleh, di mana K berupa bilangan bulat tertentu. Jadi, pada suatu eksperimen binomial negatif, jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya yang acak. Distribusi binomial negatif, bila percobaan bebas berulang dapat menghasilkan sebuah sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q atau sama dengan 1 kurang P, maka distribusi probabilitas dari variabel acak X. Kita masuk ke distribusi binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Contoh, sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitasnya. Yang A, paling banyak 2 orang lulus. Yang B, yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang. Dan yang C, paling sedikit 4 diantaranya lulus. Maka kita di sini akan penyelesaiannya itu yang A, N sama dengan 5, P sama dengan 0,7 dan Q sama dengan 0,3. Maka P X 2 sama dengan P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1 tambah P X sama dengan 2, dengan dapat hasilnya yaitu 0,16. Yang B, P 2 dikali 3 sama dengan PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Maka kita dapat hasilnya yaitu 0,44. Dan yang C, PX
kali 4 sama dengan PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5, dan kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,53. Demikianlah materi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.